Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun. alhamdulillah pada kesempatan kali ini podcast kolaborasi PMI Pringsewu kehadiran tamu yang luar biasa. Saya begitu gembira ketika mendengar kesanggupan sahabat Edi Sudrajat bersedia untuk menjadi narasumber pada podcast kolaborasi PMI Kabupaten Pringsewu. Ada yang menarik dalam cerita Bang Edi Sudrajat. Salah satunya yang membuat saya penasaran waktu itu, di kala itu Bang Edi ini dikenal sebagai Panglima PMI Lampung. Dan juga ada yang lebih nyeleneh lagi, Bang Edi Sudrajat ini disebut anak Tuhan. Karena Bang Edi Sudrajat ini apapun perintahnya orang pasti nurut. Tidak ada yang berani membantah dengan perintah daripada Bang Edi Sudrajat. Nah, oleh karena itu ada yang menarik, apa yang menyebabkan orang begitu segan dengan sahabat Edi Sudrajat ini. Selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah hadir, sudah bersedia dalam podcast kolaborasi PMI Kabupaten Pringsewu. Nah, tadi sudah ada Bang ya prolog dari saya bahwa ada sedikit penasaran tentang Abang. Yaitu apa yang menyebabkan orang itu segan dengan Abang? Apa yang Abang bangun sehingga orang lain itu nurut gitu dengan apa kalimat perintah dari Abang? Mungkin ini adalah salah satu karena ada jiwa kepemimpinan di sana sehingga orang lain bisa mengikuti apa yang menjadi kalimat-kalimat Abang. Ini berat ini ya. Ini apa ya, kalimat-kalimat yang menyeramkan. Ya sebenarnya sih biasa aja sebetulnya. Cuman sahabat-sahabat yang menerjemahkannya, yang mungkin pada waktu itu apa-apa yang saya sampaikan itu sama dalam nalarnya, sama dalam pemikirannya. Jadi kalau mengingat masa lalu, sebenarnya kan kita ini kan semua berupaya pengen menjadi sesuatu yang baik, yang terbaik, ya kan. Begitupun posisi kita ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat lainnya. Nah, tentu hal inilah yang mendasari saya ketika saya berdiskusi, dan termasuk kita juga ingin menggagas aksi. Ada beberapa instrumen yang harus dipahami secara mendasar oleh kita supaya kita melakukan itu sama-sama memahaminya. Nah, satu itu. Yang kedua, mungkin terlalu berlebihan lah kalimat anak Tuhan. Apalah kita ini kan hamba yang lemah, hamba biasa saja, yang spiritnya sama seperti yang lainnya. Nah, karena spirit kita ini sama, pengen jadi yang terbaik, pengen jadi yang paling maksimal, ya. Dan saya meyakini bahwa apa yang menjadi rumusan secara bersama-sama itu harus dikerjakan dengan prinsip totalitas. Nah, prinsip totalitas inilah yang mungkin pada waktu itu diterjemahkan oleh sahabat-sahabat bahwa kalau saya punya instruksi harus diikutin. Nah, mungkin ada apa ya namanya, kalau bahasanya itu ngambil cepetnya lah, ngambil ringkesnya kan gitu. Padahal mah sebenarnya ya saya sama sahabat-sahabat itunya sudah ketemu saja kan itu. Tidak lebih, tidak kurang kan itu. Bahwa posisi kita sebagai manusia yang lemah, ya kita sama-sama menyadarinya bahwa kita sebagai mahasiswa, yang anak muda yang harus bangkit, harus menjadi yang terbaik, itu posisi itu sama-sama saling memahami. Karena saya pribadi Bang ya di tahun 2018 itu masih ngalami Bang. Begitu mau silaturahmi ke senior-senior Bandar Lampung, ada titipan. Kalau ketemu senior yang lain oke lah gitu. Ya kan ada selim segala macam apa. Tapi kalau ketemu Bang Edi itu harus perfect.
siapkan semuanya, surat menyurat, jangan sampai selip dan lain sebagainya. Oh, sampai saya pikir Bang Edi itu ngeri juga Bang Edi ini kan. Tapi kan kalau ketemu biasa aja. Kalau ketemu biasa aja ternyata asik juga bisa Iya. ketawa sharing bareng. Nah, jadi kan saya ini kan proses kaderisasi itu ya pengen kayak orang-orang lah, kayak sahabat-sahabat kita yang lainnya, bahwa proses kaderisasi itu harus total. Nah, karena kalau total ini kan ya nggak boleh tanggung-tanggung lah kalau bahasa ininya kan. Artinya dari hal yang paling yang sederhana berorganisasi sampai yang tersulit harus kita pahami dan harus kita ya syukur-syukur bisa dilalui kan itu kan. Nah, karena proses yang paling sederhana kalau berorganisasi ini kan yang paling sederhana itu kan satu, itu cara buat surat undangan saja misalnya, itu kan harus kita pahami kan. Karena di situ kan ada angka-angkanya di situ kan. Gitu. A.1 itu siapa yang tanda tangan, kalau B.1 itu siapa yang tanda tangan, A.2 itu siapa yang tanda tangan, itu kan ada angka-angkanya. Nah, yang seperti ini itu kan harus semua kader PMI itu harus memahaminya. Satu itu. Yang kedua, kenapa kok sahabat-sahabat itu sering salah kalau bahasa saya itu ya mengatakan bahwa ketemu sama saya harus perfect atau ini, sebenarnya kan tidak. Saya itu dulu agak rajin baca gitu, jadi agak rajin baca dan alhamdulillah masih ada sisa-sisa bukunya di rumah kan. Nah, kalau standar mahasiswa itu salah satunya harus wajib baca. Nah, ketika kita berbicara, ngobrol, berdiskusi, itu ada rumus teorinya. Nah, jadi nggak ngawang-ngawang, nggak main logikaan sih, tapi emang ada basis teori yang harus kita sama-sama lihat bahwa betul tidak basis teori itu punya makna yang sama. Nah, tentu itu yang pertama. Yang kedua kan di posisi bahwa basis teori ini bisa kita dalami nggak kan gitu kan. Nah, kalau masih bisa kita dalami, berarti kan kita harus memunculkan basis teori pendapat yang lain kan tentunya. Nah, baru kita bisa mengambilkan sebuah, kalau analogi, kalau kesimpulan, kerangka apa yang harus kita bangun untuk selanjutnya. Nah, mungkin itulah yang suka sahabat-sahabat ini kan agak gimana gitu kan. Kalau Bang Edi surat menyurat harus jangan sampai salah. Kalau ngobrol dengan Bang Edi harus punya dasar gitu. Itu yang menyebabkan mungkin segan ketemu dengan Bang Edi. Nah, itu penting menurut saya pada waktu itu agar kita ini sama-sama untuk saling koreksi. Karena tidak gampang untuk menjadi sesuatu yang seperti orang-orang lain, pinter, sukses, itu tidak gampang. Nah, karena kita ini, apalagi kita ini kan basis mahasiswa yang punya latar belakang, ya mungkin mayoritas dari kampung, yang ingin bangkit kan gitu. Orang yang tidak punya ingin bangkit kan gitu. Terus orang yang biasa-biasa saja ingin bangkit kan gitu. Pokoknya semua pengen maju lah. Nah, tentu ini harus diformula. Salah satu memformulakannya ini ya, salah satunya misalnya ya kita kongko biasa ya biasa gitu. Tapi ketika kita mau berdiskusi ya kita harus ada basis teorinya. Jadi nggak menyamaratakan lah itu. Itu saja sih sebenarnya. Nah, tadi Bang ya udah keucap dari Abang bahwa dari anak yang biasa saja, latar belakang keluarga yang biasa saja, dia ingin menjadi orang yang luar biasa. Nah, tentu ini ada cerita yang saya dapat dari Abang bahwa Abang itu dianggap total gitu kan di dalam berproses di PMI, terkhusus pada bidang-bidang karirnya dalam menjabat sebagai ketua. Mulai dari ketua rayon, ketua komisariat,
kemudian ketua cabang, ketua PKC, sampai kandidat ketua umum PBPMI pada tahun 2008. Oh ya. Nah, artinya Abang ini untuk menjadi sosok pemimpin ditempa di PMII, semangat itu muncul ketika berproses di PMII atau memang sudah dari kecil ada jiwa kepemimpinan? Kalau ini natur ya, alami saja ya. Saya itu berproses itu alami saja. Ya dilalahnya. Kan di PMI ini kan ada proses kalau untuk kepemimpinan ya. Kalau di rayon disebut RTA, kalau di komisariat disebut RTK, begitupun di cabang maupun di Korcap disebut komprehensi. Nah, proses natur ini ya dinamikanya saya mengikutinya. Dan itu semua tidak berangkat karena hanya sebatas potensi yang kita punya, tapi bicara tentang kepercayaan dari sahabat-sahabat yang lain. Karena kita ini kepercayaan dari sahabat-sahabat yang lain, tentu ada kerangka nilai yang harus terbangun, baik sebelumnya maupun proses pada waktu itu. Nah, ya di situ saja sih sebetulnya bahwa saya selalu memberikan proses nilai. Kalau bahasa anak-anak sekarang itu trust lah ya kan. Ada trust di situ yang dimana sahabat-sahabat itu meyakini bahwa nilai itu bisa kita bawa secara bersama-sama. Nah, karena nilai itu bisa kita bawa secara bersama-sama, ya sahabat-sahabat mempercayakan saya kan itu. Termasuk waktu jadi ketua rayon kan. Kalau dinamika pada waktu itu sih agak lucu. Saya kan minta sini yang lainnya kan itu. Tapi yang lainnya sih malah nyuruh saya gitu. Gitu. Komisariat juga gitu. Nah, kalau udah di komprehensi cabang, namanya di cabang ya kan. Ada beberapa komisariat dan ngerasa semuanya pada punya potensi. Tentu di situ ada proses lah. Gitu. Proses secara bersama-sama. Kalau bahasa sekarang ini kan ya ada proses pemilihan atau demokrasi ya kan yang harus dilalui. Nah, termasuk juga DPB, PMI. Spirit saya sih sederhana ya, bahwa saya berharap bahwa Lampung ini, kader-kader PMI Lampung ini bisa menjadi bagian nasional. Yang dengan makna bahwa bukan teritori di sini, tapi keterlibatan proses kaderisasi kader-kader PMI di Lampung ini bisa ya di pusatnya dalam hal ini PBPMI, agar dia melakukan proses secara bersama-sama berskala nasional dan bisa meramu, dan kalau bahasa sekarang itu mentransformasi itu menjadi sumber daya manusia, menjadi kekuatan, menjadi energi untuk kader-kader PMI yang ada di Lampung. Nah, spiritnya itulah ya kita berupaya supaya menjadi yang terbaik lah. Jadi kader PMI ini. Nah, dan alhamdulillah sih spirit itu ya terus melaju gitu kan. Terus melaju. Nah, pada kongres di Batam itu kita coba ikut serta lah seperti sahabat-sahabat yang lain gitu. Karena sebelumnya saya kan salah satu ketua bidang kebijakan publik, dan saya coba maju menjadi salah satu kandidat PBPMI, ketua umum PBPMI, dan alhamdulillah juga ya belum juga kan. Dan akhirnya pada waktu itu terpilihlah sahabat Rodli Kailani namanya, itu menjadi ketua umum PBPMI. Nah, prinsip-prinsip itulah yang saya selalu pegang teguh ya, bahwa kita ini kalau bahasa Pak Kiai dan alim ulama itu kan khairun nas anfa'uhum linnas itu kan. Jadi bagaimana posisi kita ini bisa terus-menerus bisa bermanfaat. Luar biasa, Bang. Kemudian spirit itu setelah Abang selesai berproses, berkompetisi, berproses di PB, spirit itu sudah ada yang melanjutkan
atau belum Bang? Sepertinya sampai dengan hari ini belum ada tuh dari Lampung yang menjadi kandidat calon ketua umum PBPMI pasca Abang. Kalau spiritnya sudah banyak ya, Iya. terbukti kader PMI dari Lampung ini yang ke Jakarta kan dalam hal ini menjadi pengurus PBPMI maupun PB Kopri kan dari semenjak saya itu tidak pernah terputus. Benar. Karena saya selalu berharap pada siapapun ketua umum PBPMI bisa mengakomodir kader-kader PMI dari Lampung yang mau beraktivitas dan melanjutkan studi minimal S2 di Jakarta gitu. Itu bisa terfasilitasi di kepengurusan kan. Dan alhamdulillah dari semenjak saya itu sampai hari ini belum pernah terputus. Nah, harapan selanjutnya sih saya berharap terus-menerus ini bisa berlangsung bahwa siapapun periodisasinya, sahabat-sahabat ini terus-menerus melakukan distribusi kader atau enggak proses